Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcella Zahlia dengan NIM 06111182328004 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023 dari kelas A Indralaya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin membuat tugas proyek saya dari mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meli Ariska MSc. Jadi di sini saya akan menampilkan video simulasi fisika dari Excel dengan materi gerak melingkar dan menggelinding. Selamat menyaksikan. Bye bye. Baik, langsung saja di sini kita akan melakukan simulasi fisika dari materi gerak melingkar. Jadi di sini saya mengambil materi gerak melingkar yaitu mengenai revolusi bumi terhadap matahari. Nah, di mana di sini untuk gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap agar suatu benda dapat bergerak melingkar. Nah, jadi di sini langsung saja. Jadi untuk yang pertama itu saya akan menggunakan codingan untuk menggerakkan dari revolusi bumi terhadap matahari ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan developer. Jadi kepada teman-teman, jika di sini belum tersedia untuk developernya, maka alangkah baiknya untuk mengaktifkan developer terlebih dahulu di bagian file, lalu ke more, lalu di option, terus terdapat di customize ribbon. Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkan developer, maka teman-teman harus mengaktifkan developer atau mencentangkan developer terlebih dahulu. Jika sudah tercentang, lalu klik off dan di sini dia akan muncul developernya. Jadi yang pertama itu sebelum kita masuk ke codingannya, di sini saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat gerakan dalam arah x memenuhi persamaan itu menggunakan rumus x sama dengan r cos omega t, dan untuk gerakan dalam arah y memenuhi persamaan y sama dengan r sin omega t. Nah, di mana untuk r ini adalah jari-jari lintasannya dan omega adalah kecepatan sudutnya. Nah, setelah kita mengetahui dari rumus persamaan antara x dan y, kita langsung saja membuat ke codingannya itu di developer lalu di Visual Basic. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Di sini saya akan menjelaskan dari maksud dari codingan ini tersendiri. Jadi yang pertama itu terdapat plus x, pas y, pas z, dan itu bernilai 200 dan ini bernilai tetap. Nah, di mana untuk nilai pas x, pas y, dan pas z ini adalah titik pusat orbit, dan r ini adalah jari-jari lintasannya, dan ini juga memiliki nilai yang tetap yaitu 150. Nah, yang selanjutnya itu terdapat catch SDT. Jadi ini catch SDT ini adalah kecepatan sudutnya, dimana ini adalah nilai omeganya. Jadi di sini adalah kecepatan sudut dalam radiannya. Nah, lalu yang terdapat di sini terdapat dt, dan dt ini adalah interval waktu dalam simulasi. Nah, langsung saja ke bagian looping atau peruangan. Nah, yang pertama itu terdapat rumus t sama dengan 1 dikali dt. Nah, rumus ini adalah untuk menentukan waktu pada saat ini. Dan yang selanjutnya itu terdapat rumus xr dikali cos kali catch sdt dikali t, dan untuk y dan z itu sama, namun untuk x ini adalah bernilai cos dan yz ini bernilai sin. Nah, dimana ini adalah untuk menentukan posisi objek berdasarkan waktu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu terdapat seed. Ini untuk seed ini adalah posisi objek diperbarui dengan dari media tersebut. Jika 3D model 4 itu terdapat bumi, dan untuk 3D model 5 ini adalah planet. Nah, dan di sini juga terdapat 3D model 3. Jadi 3D model 3 ini adalah media mataharinya. Nah, yang selanjutnya itu terdapat do events. Nah, jadi do events ini adalah untuk memastikan bahwa Excel ini dapat memperbarui tampilan selama perulangan. Nah, terus kita masuk ke bagian timer. Nah, di sini itu terdapat awal sama dengan timer. Jadi awal timer ini adalah untuk menyimpan waktu awal untuk memastikan pergerakan terjadi dengan kecepatan yang lebih realistis lagi. Nah, langsung jadi di sini sudah mendapatkan untuk codingannya, langsung saja kita untuk menggerakkan media tersebut. Jadi di sini itu kan untuk nilai pas x, pas y, pas z, dan r ini adalah nilai yang tetap. Jadi kayak ini adalah nilai 200 untuk posisi x, y, z, dan r ini terdapat nilai tetap yaitu 150 agar dia melingkar di lintasan dari lintasan ini. Nah, untuk 3D ini adalah lift, dan 3D yang ini untuk lift itu adalah itu posisi x, dan top ini posisi y. Nah, untuk kecepatan sudut itu 0,5 dikali 3,14, dan dt itu 0,01. Di sini kita dapat langsung saja memutarkan media ini dengan mengklik run. Nanti jadi bumi dan planet ini akan bergerak melingkar dengan mengelilingi matahari tersebut. Nah, ini dengan kecepatan sudut 0,5 dan perubahan waktunya itu 0,01. Jika kita mengubah di kecepatan sudutnya ini menjadi 2, dan di sini kita mengubah menjadi 0,5, dia akan mengalami kecepatan yang berubah. Nah, dia akan mengalami kecepatan yang seperti ini. Nah, misalnya kita mengubah ini tetap di 0,01, maka jika ini kecepatannya kita ubah jadi 2, maka dia akan mengalami kecepatan yang lebih cepat. Nah, dia akan mengalami kecepatan yang lebih cepat dari awalnya. Nah, jadi jika seandainya untuk kecepatannya itu kita ubah dari 2 menjadi 6, dan ini kita ubah menjadi 0,01, maka dia akan mengalami kecepatan yang lebih cepat lagi. Nah,
Nah, dia akan jadi untuk bumi dan planet ini akan berada di posisi lintasannya tersebut untuk mengelilingi matahari dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Langsung saja kita ke simulasi yang kedua, yaitu simulasi fisika dengan materi menggelinding. Jadi di sini menggelinding adalah gabungan gerak rotasi dan translasi. Di sini juga menggunakan persamaan, yaitu theta sama dengan delta S per R, di mana theta adalah sudut dalam radian dan delta S adalah perubahan jarak dan R adalah jari-jarinya. Jadi di sini juga saya menggunakan media dari roda dan untuk jalan roda tersebut menggelinding. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya, itu menggunakan codingan dari developer lalu Visual Basic. Nah, di sini saya sudah membuat codingan, dapat dilihat di sini kita dapat menentukan diameter dari lebar ban, jari-jari, dan sudut satuan, geser posisi dan rotasi dalam ban tersebut. Nah, di sini itu pertama itu terdapat S0 atau jarak awal itu yaitu 20, dan V0 itu terdapat kecepatan awal 25 dan perubahan waktunya itu 0,1. Jadi di sini itu untuk jarak yang ditempuh S itu bergantung pada V0, tetapi bukan sebaliknya. Nah, dia akan bergerak sangat lambat, dan untuk jarak itu 20 dan kecepatannya 25 dan perubahan waktunya itu 0,1. Dia akan bergerak hingga ujung ini. Nah, misalnya itu jika kita ubah, berarti kita ingin mengubah kecepatannya menjadi 35. Nah, berarti kita juga harus mengubah jarak tersebut menjadi 25 atau 30 saja. Nah, untuk waktu juga dapat kita ubah menjadi 2. Jadi dia akan jadi untuk jarak, kecepatan dan perubahan waktu ini dia saling berhubungan. Nah, bisa kita ubah, dia akan menjadi lebih cepat, bergerak lebih cepat. Jadi untuk kecepatan V0 itu menentukan seberapa jauh roda akan bergerak dalam waktu tertentu, dan jarak atau S itu hanyalah hasil dari perhitungan berdasarkan V0 dan waktu, sehingga tidak bisa mengubah pergerakan roda itu secara langsung. Jadi dalam kode V0 itu adalah variabel yang benar-benar mempengaruhi jarak tempuh roda, sedangkan S hanya menjadi hasil perhitungan berdasarkan V0 saja. Baik, itulah video simulasi fisika dari materi gerak melingkar dan menggelinding. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.